Warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang tanda-tanda baligh. Nah, meskipun pembelajaran kita ini saat ini menggunakan sistem daring, tetapi kita tidak boleh patah semangat. Karena apa? Karena ilmu itu harus tetap kita cari dan kita gali. Ilmu juga akan bermanfaat sampai kita ke akhirat kelak, dan di masa depan juga ilmu itu bermanfaat untuk kita. Sebelum ke materi tanda-tanda baligh, coba kalian lihat gambar yang tertera pada bagian di atas. Nah, gambar tersebut itu merupakan anak-anak. Nah, menurut kalian apakah anak sekecil itu sudah mampu untuk atau sudah diberi kewajiban untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam ajaran Islam? Nah, tentunya belum, bukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Zat yang Maha Adil. Aturan-aturan dalam agama Islam pun diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan umat Islam sendiri. Misalnya dalam aturan ibadah, siapa saja yang wajib menjalankan ibadah-ibadah tersebut diatur dengan sangat adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang wajib menjalankan kewajiban agama seperti sholat dan puasa itu disebut mukallaf. Syarat-syarat menjadi mukallaf yaitu yang pertama itu ada baligh, yang kedua berakal sehat, yang ketiga telah sampai dakwah Islam padanya. Baligh ini secara bahasa berasal dari kata balagho yang berarti sampai. Nah, secara istilahnya baligh yaitu telah sampai usia seseorang pada masa kedewasaan. Artinya, ketika kita sudah baligh, dosa-dosa kita, amal-amal perbuatan kita itu sudah ditanggung oleh diri kita sendiri, tidak ditanggung lagi oleh kedua orang tua. Tanda-tanda baligh yang pertama itu ada ihtilam atau mimpi basah. Nah, mimpi basah ini terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Nah, mimpi basah ini juga merupakan tanda-tanda baligh yang hanya dirasakan oleh laki-laki. Nah, mani atau sperma itu berbeda dengan air kencing dari segi bentuk, warna, dan baunya. Mani atau sperma ini berbentuk kental, berwarna putih, dan tidak berbau pesing seperti air kencing. Yang kedua ada haid. Haid yaitu keluarnya darah dari rahim seorang perempuan pada waktu-waktu tertentu saja, yang bukan disebabkan karena penyakit atau karena melahirkan. Nah, waktu minimal terjadinya haid ini biasanya terjadi selama 6-7 hari, dan waktu maksimal haid itu antara 15 hari 15 malam. Jika ada darah yang keluarnya kurang dari masa minimal atau lebih dari masa maksimal haid, itu disebut sebagai darah istihadhah. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid dan laki-laki yang sedang junub, yaitu yang pertama, sholat, dilarang berpuasa, dilarang tawaf atau mengelilingi Ka'bah, dilarang menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Nah, yang terakhir itu dilarang iktikaf atau berdiam diri. Tanda-tanda baligh yang ketiga yaitu sudah berumur 15 tahun. Jika anak sudah berumur 15 tahun tetapi belum muncul tanda-tanda baligh seperti ihtilam dan haid, maka anak tersebut sudah dapat dikatakan sudah baligh meskipun belum muncul tanda-tanda baligh yang ia rasakan. Tanda-tanda baligh yang keempat itu munculnya bulu-bulu kasar pada kemaluan. Yang kelima, munculnya bulu di ketiak. Nah, yang keenam atau yang terakhir ini munculnya jakun pada anak laki-laki dan suaranya itu jadi lebih keras atau lebih gede.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah kita pelajari mengenai tanda-tanda baligh, yaitu yang pertama ada ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki. Yang kedua itu ada haid bagi perempuan. Yang ketiga itu berusia 15 tahun maksimal. Lalu yang keempat ada munculnya bulu-bulu kasar di area kemaluan kita. Yang kelima itu munculnya bulu pada ketiak kita. Nah, berikutnya ada munculnya jakun bagi laki-laki dan suaranya itu jadi membesar, jadi gede. Nah, setelah ini nanti ada soal-soal yang akan Ibu berikan. Jangan lupa nanti dikerjakan. Materi yang dapat Ibu sampaikan kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.